Wa yasihu lan sah. Bai'u kulli tahirin opo menjual setiap perkara yang suci. Bai'u kulli tahirin opo menjual setiap perkara yang suci. Muntafa'in yang bermanfaat atau yang bisa diambil manfaat bihi opo tohir. Mamlukin dan milik sendiri atau dan dimiliki. Mamlukin dan dimiliki atau milik sendiri sama saja. Wala yasihu dan tidak sah. Bai'u ainin opo menjual benda, menjual barang najisatin yang najis. Najisatin yang najis. Walama dan tidak sah menjual perkara la manfaatah yang tidak bermanfaat iku maujud. La manfaatah yang tidak bermanfaat itu maujud fihi ing dalam ma. Fihi ing dalam ma. Yes. Sekarang menjelaskan tentang syarat-syarat barang yang bisa dijual belikan. Kalau tadi dijelaskan di depan bahwasanya kita itu dalam transaksi jual beli ada 3 macam. Yang pertama yaitu menjual sesuatu yang ada dan dilihat, itu boleh. Kalau sudah memenuhi syarat. Ada ijab qabul atau siwot dan termasuk barang yang dijual belikan harus memenuhi syarat ini. Apa yang pertama? Yang dijual itu harus suci. Sarung itu suci. Baju suci. HP suci. Berarti kalau perkara itu najis, ya tidak sah. Paham ya? Atau perkara itu mutanajis yang sulit dihilangkan, juga tidak sah. Jual beli pupuk, ya enggak sah. Kenapa? Pupuk itu najis apa suci? Najis. Enggak sah. Terus bagaimana menyikapi yang ada? Nah, maka dalam fikih secara mazhab Syafi'i, itu bukan kategori jual beli, tapi namanya naqlul yad. Apa naqlul yad? Memindah kekuasaan dari orang yang memiliki pupuk ini dipindah kepada yang menerima. Tapi tidak memakai ucapan saya menjual, saya membeli. Ini mas, bisa ambil mas. Mana uangnya? Nah, sudah. Mas, ini saya beli. Jadi kalau pakai istilah saya jual, saya beli ini tidak dibenarkan. Saya membicarakan fikih. Paham ya? Saya membicarakan fikih bahwasanya jual beli perkara yang najis tidak sah. Entah itu pupuk atau mungkin sejenisnya. Maka fikih memberi solusi dengan cara bahasanya naqlul yad. Apa naqlul yad? Memindah kekuasaan. Dari pihak pemilik, ini mas barangnya mas, wis bawa nggak apa-apa. Mana uangnya umpamanya? Berapa ini? 100.000 umpamanya. Tidak pakai ini saya beli ya umpamanya. Jadi tidak ada istilah saya beli, saya jual. Ini secara fikih. Jadi gimana-gimana barang itu harus suci. Tidak boleh najis atau mutanajis yang sulit dihilangkan. Wis yang kedua bermanfaat. Manfaat itu ada 2, ada manfaat secara hissian, indra atau secara syar'an. Berarti sarung itu apa sih manfaatnya? Dipakai. Baju HP apa manfaatnya? Kalau cuman kerikil satu saja, apa manfaatnya? Kerikil satu. Satu. Satu ini apa sih? Atau beras cuman satu saja? Jagung satu saja, apa manfaatnya? Satu. Karena tidak ada manfaatnya berarti menjual beras 1 biji, jagung 1 biji, kerikil cuma 1 tidak sah. Kenapa? Karena enggak ada manfaatnya. Paham ya? Yang boleh dijual belikan harus
bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat seperti kalau dalam bahasa kitanya kahabbatai burrin, seperti 2 biji bur, anggur. Nah, ya. Jagung. Jagung nggak bermanfaat apalagi cuma satu ya. Kahasotin, 1 kerikil. Yang manfaat kalau dia banyak bisa dibuat ya untuk renovasi rumah dan yang lain. Jelas ya? Harus bermanfaat. Jelas. HP ada manfaatnya, motor, mobil semuanya berguna atau ada manfaatnya. Terus mamlukin. Apa mamlukin? Miliknya sendiri. Sehingga sebaliknya mamluk itu fuduli. Apa fuduli? Milik orang lain. Seperti menjual sesuatu yang hasil curian, hasil rampok, hasil gosok, atau pinjam. Mas pinjam mas ya? Selama 3 bulan. Ternyata dijual. Paham ya? Maka tidak sah. Harus mamluk. Apa mamluk? Milik sendiri. Bukan barang gadaian, bukan barang sewaan, bukan barang pinjaman, apalagi rampok, curian, hasil korupsi atau yang lain dijual itu tidak sah. Karena bukan milik sendiri. Wis, di kitab yang lain ada tambahnya, di sini enggak ada dalam takribnya taslim. Tasallum, taslim apa? Bisa diserah terimakan. Ini ya. Ini barangnya, oke, saya terima. Lah, berarti menjual barang yang tidak bisa diserah terima. Apa contohnya? Contohnya menjual burung yang sedang terbang di atas awan, atau ikan yang ada di kolam, ikan yang di laut, di sungai. Berapa ikannya? 100.000. Mana? Lah itu di kolam. Lah itu di sungai. Lah ini nggak sah. Kenapa? Karena ada mulkudrah litaslim wa tasallum, tidak bisa diserah terimakan. Paham ya? Di takribnya enggak ada, tapi kalau dalam Fathul Qoribnya ada. Paham ya? Jadi harus perkara yang memang bisa diserah terima. Kalau enggak bisa ditangkap ya enggak bisa atau enggak sah. Selanjutnya tidak sah seperti tadi menjual barang najis atau barang mutanajis yang sulit untuk disucikan. Berarti kalau mutanajis yang mudah untuk disucikan, boleh-boleh saja. Apa contohnya? Baju terkena najis, itu namanya mutanajis. Karena ini mudah untuk dihilangkan, ya berarti boleh-boleh saja untuk dijual belikan. Dan juga seperti tadi, yaitu menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya 1 kerikil, 1 biji beras, anggur, kacang tanah umpamanya. Oh. Berapa kacang tanah 1 biji? 5.000 umpamanya.